Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Aduh, luar biasa sekali semangatnya. Semoga selalu seperti ini setiap hari, ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan layanan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran pada kegiatan kita. Minta tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas kesempatannya dalam membantu untuk mengajak temannya berdoa terlebih dahulu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu baik dan semoga selalu diberikan kesehatan. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa kira-kira hari ini yang tidak hadir? Aisyah Saputri. Hadir, Bu. Ayu Hana. Hadir, Bu. Ayuni. Hadir, Bu. Cahyo. Hadir, Bu. Caca. Hadir, Bu. Dava. Hadir, Bu. Denny. Hadir, Bu. Dimas. Hadir, Bu. Yasi. Hadir. Yesi. Sakit, Bu. Ada suratnya ya? Ada. Yogi Saputra. Hadir, Bu. Zainul Fahmi. Hadir, Bu. Oke. Jadi ini yang nggak masuk dua ya, keterangannya sakit. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa bergabung kembali dengan kalian semua untuk belajar. Ya. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan dari topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu motivasi belajar kunci meraih prestasi. Jadi kita di sini akan membahas atau Ibu akan menyampaikan topik yang akan kita bahas atau pelajari di sini adalah motivasi belajar kunci meraih prestasi. Kenapa Ibu kok mengambil motivasi belajar kunci meraih prestasi? Ya, karena dengan kita mempunyai motivasi yang tinggi, kita bisa meraih prestasi yang bagus, ya. Jadi itu harus kalian pegang, motivasi belajar kunci untuk meraih prestasi. Jadi kalau siswa yang memiliki prestasi atau memiliki cita-cita yang bagus biasanya didului dengan motivasi yang tinggi. Nah, tujuan layanan hari ini akan sampaikan bahwa Ibu pengen membangun kalian, mengajak diri kalian, membangun kesadaran diri kalian untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena Ibu lihat mungkin dari kelas kalian ini beberapa siswa yang masih motivasi belajarnya itu sangat rendah. Jadi Ibu berharap setelah layanan ini nanti kalian semua mampu membangun kesadaran diri untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena itu sangat penting sekali untuk nanti ke depannya kita, untuk masa depan kita. Ya. Jadi kalian juga harus memahami, ternyata di dalam motivasi itu kita harus mengetahui, bisa merencanakan sebelum kita melangkah selanjutnya. Nah, jadi sebelum ini nanti Ibu akan jelaskan langkah-langkah dalam kegiatan kita ini. Jadi nanti kita di tahap awal ini, setelah itu nanti ada tahap inti dan mungkin tahap terakhir atau penutupan. Nah, sebelum kita masuk ke tahap inti, kita ice breaking terlebih dahulu biar tambah semangat, tambah oke, tambah gaspol. Atau yang mungkin ada yang ngantuk pagi hari ini biar ngantuknya hilang. Setuju? Silakan kita ice breaking, berdiri terlebih dahulu biar semangatnya tetap oke. Oke, Ibu mulai. Tepuk 1, tepuk 3, oke. Tepuk 4, tepuk 2, tepuk 5. Oke, terima kasih. Nah, silakan duduk kembali.
ya. Jadi sebelum Ibu masuk ke tahap inti, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi kesepakatan kita di dalam kegiatan hari ini adalah selama kurang lebih 90 menit ke depan. Jadi Ibu berharap kalian semua dengan antusias dan semangat tinggi untuk mengikuti kegiatan layanan pada pagi hari ini. Oke? Siap? Siap. Oke. Jadi Ibu jelaskan, sekarang kita masuk di tahap inti, bahwa di tahap inti yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi di sini Ibu akan menampilkan sebuah video permasalahan di dalam motivasi belajar. Jadi di tahap yang pertama ini adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi Ibu akan menampilkan video tentang permasalahan belajar atau motivasi belajar. Dan tugas kalian adalah memahami, melihat apa yang terkandung di dalam isi video tersebut. Sudah siap belum? Siap. Nah, jadi itu video yang pertama. Nah, itu tadi ya video pendek dari aku dan Malas. Ya. Gimana tadi? Seru nggak? Ya. Tadi judulnya apa videonya? Jadi harapan Ibu kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kalian lihat di dalam video tadi. Jadi sekarang kita masuk di tahapan yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik belajar. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, karena ini satu kelas jumlahnya berapa? 24 ya. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, yaitu Ibu bagi jadi 5 kelompok saja ya. Karena kalian sudah melihat tayangan tadi, sekarang Ibu bagi kelompoknya. Ayo silahkan bergabung di dalam kelompoknya masing-masing. Ayo, jadi nanti untuk yang Ibu tunjuk sebagai ketua kelompok, di sini ada Dimas, Ayuni, Yasi, Lisda, dan Endi. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jadi sekarang kita masuk di tahapan inti yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan anggota kelompok atau individu. Jadi di sini nanti Ibu akan membagikan LKPD. Ada yang tahu kepanjangan LKPD? Lembar kerja peserta didik. Jadi nanti LKPD-nya itu ada beberapa soal yang isinya sesuai dengan apa yang pertanyaannya yang sesuai dengan video yang sudah kalian lihat di layar tadi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab, kalian kerjakan bersama dengan anggota kelompok. Jadi mungkin yang pertama tadi untuk kelompok itu kalian kelompok nomor berapa? Setelah itu ada anggota kelompok. Silahkan kalian menuliskan semua anggota kalian di dalam situ. Nah, itu ada beberapa pertanyaan. Jadi silahkan kalian isi dan kerjakan sesuai dengan perintahnya. Ada 5 pertanyaan. Nah, untuk yang pertanyaan yang nomor 5, karena di situ ada 2 macam, ada perintah poster atau mind map motivasi belajar. Jadi di pertanyaan nomor 5, Ibu akan membagi. Ibu punya di sini ada amazing card. Amazing card ini di sini nanti Ibu akan membagi kelompok mana yang mendapatkan
tugas poster atau mind map. Ya, karena itu sesuai dengan nomor 5. Jadi selain ada tugas kalian mengisi, di pertanyaan nomor 5 itu ada tugas menggambar poster dan yang satu mind map. Mind map itu kayak seperti jalan menuju motivasi belajar itu seperti apa dari awalnya. Paham? Paham. Ada yang sudah pernah membuat? Nah, nanti sama-sama belajar membuat biar kalian paham alurnya seperti apa ketika kalian pengen menumbuhkan atau membuat motivasi kalian tinggi. Mind map. Iya, itu kan motivasi. Jadi awal dari map, nah seperti ini nanti bisa digambarkan. Jadi langkah-langkah menuju motivasi. Iya. Selesai apa belum? Oke, karena waktunya juga tinggal sebentar lagi, jadi itu bisa dikerjakan nanti lagi, ya. Pada saat pertemuan dikerjakan di rumah. Kalau yang belum selesai, jadi nanti di pertemuan yang berikutnya nanti harus sudah siap dilanjutkan atau dipresentasikan. Sudah? Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Ya. Jadi karena tugasnya belum selesai, jadi nanti bisa diselesaikan lagi bersama dengan teman kelompoknya di rumah. Nah, nanti bisa kita teruskan lagi pada saat pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk di tahap yang ketiga, yaitu tahap penutup. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian merefleksasi atau merefleksi hasil yang sudah kita dapat pada hari ini. Jadi, motivasi belajar mungkin meraih prestasi. Setelah apa yang sudah kalian lihat tadi di video tadi, ya, Ibu berharap kalian sudah dapat menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Karena sebenarnya motivasi belajar itu sangat-sangat penting sekali untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, kalau siswa atau peserta didik tidak memiliki motivasi belajar, ya, itu nanti yang terjadi ya bisa mungkin sampai tidak naik, bisa mungkin sampai harus dipindahkan, dan mungkin sampai hal-hal fatal pun bisa akan terjadi. Maka dari itu, marilah kita sama-sama membangun kesadaran diri kita untuk tetap selalu berusaha membuat diri kita semangat di dalam belajar. Kira-kira sebelum nanti Ibu tutup, barangkali ada yang mau membuat kesimpulan dari hasil pertemuan kita hari ini atau dari hasil layanan kita hari ini. Silakan angkat tangan, siapa yang mau memberikan? Oh iya, silakan ya sih. Kesimpulannya, meningkatkan motivasi belajar itu sangat penting karena tujuan dari motivasi itu bagi kita para siswa pastinya untuk memacu keinginan atau kemauan untuk meningkatkan prestasi sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Seperti yang video tadi Ibu tampilkan, seharusnya teknologi itu dapat menumbuhkan motivasi belajar kita, bukannya malah membuat kita malas sehingga kita melupakan tujuan kita sebagai seorang. Bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya, artinya sebelum Ibu tutup kegiatan layanan kita pada pagi hari ini, kita membuat kesepakatan dulu bahwa nanti kita melakukan pertemuan di hari kedua, yaitu pada hari Rabu. Jadi Ibu berharap yang tadi masih belum selesai segera diselesaikan, karena nanti pada saat pertemuan kita yang kedua kita sudah memaparkan hasil kita, ya. Bisa dipahami ya? Nah, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta maaf sebesar-besarnya, apalagi di dalam layanan ini ada sesuatu yang kurang berkenan atau kurang baik, mohon dimaafkan. Sebelum ditutup, minta tolong ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Dipimpin berdoa.
sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama dan berdoa masing-masing. Doa mulai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kurang semangat kayaknya. Iya, Bu. Ini kok masih banyak yang bolong nih. Selamat pagi. Luar biasa, semoga selalu semangat seperti hari ini dan mungkin seterusnya ya. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, layanan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua mendapat keberkahan pada hari ini. Ya, kita tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa bisa. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, kemarin di pagi hari ini Ibu melihat banyak beberapa kosong ya dari kursi ini. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu absen terlebih dahulu biar terlihat ini beberapa yang masih tidak berada di dalam kelas. Aisyah Dwi Saputri, Ayu Hana, Ayuni, Caca, Cahyo, Java, Denny Yusuf, Dimas, Yasif, Yesi, Yogi, Zainul Fahmi. Nah, ini yang Ibu lihat, ini ada beberapa teman kalian yang sakit ya. Ini ada Kesi, ada Trisna, siapa lagi? Aisyah sama Andy ya? Ya. Jadi semoga aja yang masih belum sehat, masih sakit segera diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti dan belajar kembali di kelas. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini sebelum Ibu melanjutkan topik atau tahapan inti berikutnya Ibu review sebentar. Nah, kemarin kita pada layanan kemarin kita sudah masuk di tahap yang pertama yaitu orientasi. Ibu sudah menampilkan video tentang permasalahan di dalam belajar. Sudah kalian saksikan bersama-sama, sudah kalian amati, pahami apa yang sudah terkandung di dalam video tersebut. Nah, setelah itu kemarin juga itu sudah masuk di tahapan inti yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok. Itu juga sudah membagi kalian dari beberapa kelompok karena kalian jumlahnya 25. Kemarin Ibu membagi kalian menjadi 5. Nah, setelah itu di tahap inti yang ketiga kemarin juga Ibu sudah membagikan atau membimbing kalian dengan cara Ibu kemarin sudah membagi LKPD. Nah, kira-kira tugas yang Ibu sampaikan kemarin sudah dikerjakan apa belum? Sudah. Sudah semua? Sudah. Jadi kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Sebelum kita masuk di tahapan inti selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu. Biar tambah semangat, tambah oke, biar kalian juga bisa mengikuti kegiatan hari ini juga dengan bagus dan semangat. Oke, berdiri terlebih dahulu, silakan. Tapak 1, tapak 2, tapak 3, tapak 4, tapak 5. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita masuk di tahapan keempat, yaitu mengembangkan
dan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi di tahapan keempat ini kalian sudah harus siap dengan hasil karya kalian. Ya, sudah semua? Ya. Mungkin bisa dikeluarkan dan dipersiapkan karena di tahapan 4 ini kalian nanti akan menyajikan hasil karya, berarti kalian sudah harus bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, bisa memberikan. Nah, setelah itu kalian bisa bergabung dulu bersama dengan teman-temannya. Oke, ayo silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Iya, Bu. Sudah siap? Ya. Boleh tampil maju ke depan, Ibu persilakan. Kelompok Ada ya, Bu. kelompok 3, silakan maju ke depan bersama dengan anggota kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya kami di sini, kami akan membacakan hasil kerja kami pada minggu kemarin. Perkenalan dulu biar temannya lebih oke lagi. Ya, dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Riyadi Hamzah, nama saya Yasi, nama saya Muziata Sutradara, saya Septi saya Sutriadi. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil lembar kerja kami. Nomor 1, berdasarkan video film yang dilihat, pelajaran apa yang Anda dapatkan? Jawabannya, teknologi seharusnya dapat menjadi motivasi bagi kita, bukan malah menjadikan kita semakin malas belajar. Nomor 2, hal-hal yang menyebabkan kegagalan dalam video tersebut. Ada game, menjauhkan diri dari Tuhan, terlena dengan kesenangan duniawi, dan salah pergaulan. Nomor 3, bagaimana cara dia meningkatkan motivasi belajarnya, mendekatkan diri pada Tuhan, mengikuti les dan belajar mandiri. Langkah-langkah apa saja yang dapat memotivasi belajar? Jawabannya, masa depan, kegagalan, harapan orang tua, kesadaran diri sendiri, dan lingkungan sekitar. Nomor 5 bisa dijelaskan, kemarin kan ada 2 pilihan ya di dalam nomor 5. Aku nggak tahu nih secara menjelaskan. Kalian ngerjain? Nomor 5, kebetulan kami mendapat mind map tentang motivasi belajar. Mind map kami, pertama kami punya motivasi yaitu berjuang untuk sukses tanpa bekerja keras, seperti mencoba memanen di tempat yang belum pernah kamu tanam. Sumber motivasi bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, seperti dari membaca buku, mengalami kegagalan, dari orang tua, lingkungan sekitar, maupun dari diri kami sendiri. Kemudian, tujuan dari motivasi itu, pertama, mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Yang kedua, sebagai pengarah, dan yang terakhir sebagai penggerak. Sekian dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan dari kelompok mana? 2. Perkenalkan, saya Arini Nur Aulia dari kelompok 2. Bisa bertanya, apakah dari kalian pernah merasakan di mana kalian berada di fase tidak bersemangat untuk belajar seperti video yang telah kita tonton kemarin? Lalu bagaimana caranya agar kalian bisa melawan rasa malas tersebut? Silakan. Ya, silakan jadi kalian menanggapinya. Terima kasih. Kalau dari pengalaman pribadi, mungkin merasa malas itu pasti pernah merasakannya. Tapi bagaimana cara kita melawan rasa malas itu dan bisa kita melakukan hal-hal yang kita suka. Hanya saya pribadi suka dengar musik, baca buku. Jadi mencari kesibukan dengan hal-hal yang kita suka. Mencari kesibukan dari hal-hal yang Kita sukai. gimana jawabannya, Yuni? Gimana? Sudah sesuai? Sesuai memuaskan. Terima kasih. Ya, Bu. Sudah? Nah. Bisa kasih tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih apresiasinya untuk teman-teman. Sekian dari kami. Selamat pagi. Baik. Buka
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi sama-sama kita analisis pemecahan masalah. Jadi apa yang sudah kita dengarkan dari beberapa atau dari semua kelompok, jadi kita memiliki persamaan persepsi bahwa pentingnya motivasi itu dari diri kalian semua. Jadi kita harus benar-benar menumbuhkan diri kita untuk selalu berusaha meningkatkan motivasi belajar. Itu tadi mungkin dari kesadaran diri kita terlebih dahulu. Kita harus menyadari bahwa diri kita itu benar-benar sangat membutuhkan untuk motivasi belajar. Tidak hanya cukup niat. Kalau niat saja dibarengi dengan usaha, itu juga akan sia-sia. Jadi cara kalian supaya pengen jadi sukses, pengen memiliki motivasi yang tinggi supaya mencapai masa depannya bagus, intinya kalian juga harus benar-benar berusaha dengan cara belajar yang giat, mencari pengetahuan yang banyak, dan setelah itu kalian juga harus berdoa. Karena kalau kita hanya berusaha saja tanpa dengan kita iringi berdoa, itu juga akan sia-sia. Nah, mungkin sebelum kita masuk di tahap penutup, barangkali dari teman kalian ada yang mau merefleksi atau memberikan evaluasi hasil dari pertemuan kita pada siang hari ini. Silahkan. Apa bisa menyamakan pemikiran, kayak pendapat-pendapatnya bisa mendengarkan perbedaan pendapat dan menyamakan hasilnya. Menyamakan pendapat dan Menampakkan perbedaan pendapat, terus juga bisa menyamakan satu pemikiran walaupun berbeda pendapat. Oke, jadi menyamakan pendapat meskipun beberapa macam pendapat itu berbeda-beda. Yang penting kita tahu bahwa benar-benar apa itu sebenarnya motivasi itu yang baik atau harapan ibu semoga dengan layanan yang hari ini dan kemarin itu mampu memotivasi kalian supaya menjadi yang lebih baik lagi. Oke, barangkali ada yang memberikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, silahkan. Ayo, Zarifah. Setelah melihat presentasi dari teman-teman tadi, motivasi belajar ini sangat penting untuk kegiatan belajar. Kemudian motivasi belajar ini bisa didapat dari lingkungan sekitar maupun diri sendiri. Kemudian kita dari motivasi belajar akan muncul dorongan dari diri sendiri untuk mencapai tujuan belajar seperti mengambil materi atau memberikan nilai. Kemudian dengan adanya motivasi ini, kami mahasiswa juga akan sukarela untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari manapun. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, terima kasih banyak ya. Kalau sudah mendengar kesimpulan dari teman-teman kalian, juga ada kesan yang sangat bagus sekali untuk kalian supaya lebih termotivasi belajar kembali. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini atau layanan kita hari ini, minta tolong ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.